Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, Ya Allah, Ya Basir, Ya Basir, Ya Sami'u Ya Alim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, Ya Basir, Ya Sami'u Ya Alim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, Ya Basir, Ya Sami'u Ya Alim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Maka ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi sudah bawa 2 istri, Saudah dengan Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah tidak ditiduri, tidak diambil, hanya dinikahi saja. Dinikahi, tidak diambil. Setelah Siti Aisyah dewasa, barulah diambil sama Nabi, dibikinkan rumah di sebelah Masjid Nabawi. Kuburan Rasulullah sekarang itu rumah Siti Aisyah. Apa hikmahnya? Kan Rasulullah udah dicap Nabi, udah dicap sama Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh yang baik untuk kamu ikut. Kenapa Nabi menikah tapi nggak ditiduri, nggak dicampuri sampai dewasa? Hikmahnya menurut saya lah, dan kawan-kawan ustadz-ustadz yang lain, ulama-ulama kita yang dulu-dulu saya baca juga di kitab Al-Bayan. Pertama hikmahnya, bagi laki-laki perempuan yang sudah cukup umur mau nikah tapi belum punya penghasilan, daripada dia pacaran-pacaran nanti berzina, bagus dia dikawinkan dulu. Ku tengok nak, kau udah sering-sering kali sama si kumis itu. Siapa dia? Kawanku kuliah mak, panggil bapaknya kemari. Suka kau sama dia? Suka mak, tapi kan dia belum kerja mak, masih kuliah dia, sama dengan aku. Panggil bapaknya sini, panggil. Nikahkan aja anak kita, bayar maharnya, ambil saksi semua-semua, cukup syarat rukun, nikah. Tapi jangan dia apa-apain, cubit-cubit pipi bolehlah, bonceng-bonceng naik motor bolehlah, baduo di atas ban, ya enggak? Baduo di atas ban bolehlah, tapi jangan dicampuri, karena kau belum bisa ngasih makan. Namanya kawin gantung. Apa namanya? Kawin gantung, itu sunnah. Sekarang nggak lagi orang bikin itu. Saya dulu waktu kecil-kecil, saya ketua kelas 5 SD, pokoknya dari kelas 3 dari kelas 2 saya ketua kelas. Nah waktu kelas 5 wakil ketua kelas itu namanya Pak Ini, paling cantik di kelas saya. Pak Ini. Jadi kami sering bicara, siapa yang nyapu hari ini? Dulu kan yang nyapu kan murid. Siapa yang nyapu hari ini? Dulu abunya luar biasa kalau disapu itu. Bersihkan papan tulis, siapa namanya udah ditulis semua itu. Nah kontrol itu kan kita ngomong. Satu hari saya ditegur sama anak kelas 6 perempuan. Kue, panggil saya kan bahasa Jawa aja, kue nen. Oh kue aja ngomong-ngomong karo Pak Ini cedek-cedek ngono kue. Engko ditabok bojone kue baru weruh kue. Loh, saya terkejut loh. Kamu jangan dekat-dekat sama Pak Ini, nanti kau ditampar sama suaminya. Loh, Pak Ini wis kawin, Pak Ini udah kawin. Wis. Ah, yang benar masa kelas 5 SD kawin. Saya datangi si Pak Ini itu, Pak Ini, kue wis kawin. Tunduk dia, wis katanya. Loh, kau masih kelas 5 kok kawin? Kawin gantung. Engko nek wis tamat SD aku di pek karo bojoku digawa nang omahe dhek. Aduh, saya pikir Pak Ini kawin kelas 5. Baru saya tahu setelah dewasa, ternyata itu kawin kan. Lebih baik anak kita daripada pacaran kita nikahkan aja. Paham? Halal. Nabi pernah begitu, nikah ya nanti diambilnya setelah beberapa tahun kemudian. Nah satu hari Umar bin Khattab lewat malam-malam. Dulu WC tidak ada di rumah, tidak boleh bikin WC di rumah zaman itu, sebab WC itu tempat setan kawin. Doa masuk WC itu langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada setan jantan dan setan betina. Memang kawinnya di situ. Maka di WC jangan lama-lama. Ini di WC sambil nyanyi, so much to do. If I only have time. If I only have time. Apa? Di WC cepat-cepat aja, jangan lama-lama.
Itu tempat setan kawin di situ, setan berzina di situ. Istana Maimun segitu besar, tidak ada WC di situ dulu. WC-nya di luar. Nggak boleh sama muftinya, itu kakek guru saya, Syekh Hasan Maksum namanya. Tidak ada WC di Istana Delhi begitu besarnya. Sekarang aja udah ada rumah-rumah kecil-kecil gitu, ada WC. Dulu nggak boleh, nggak ada WC, di luar WC. Masjidil Haram bisa menampung 35 juta orang, nggak ada WC. WC di luar masjid semua, betul? Memang nggak boleh ada WC. Maka istri Nabi Sa'udah binti Zam'ah radhiyallahu anha buang air besar di luar, di ruangan terbuka, lewat Umar bin Khattab. Gelap lah, mana ada listrik zaman itu. Tapi Siti Umar tahu, orang yang badannya sebesar ini perempuan cuman Siti Saudah. Tahu. Besok pagi Umar bin Khattab jumpa, inilah kerisauan seorang Sayyidina Umar. Ya Rasul, tadi malam aku melihat istrimu buang air besar, sudah pakai kerudung, tapi aku tanda itu Saudah. Alangkah baiknya kalau semua perempuan beriman disuruh tutup muka semuanya, pakai jilbab. Baru keluar istilah jilbab. Pakai jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Begitu kata Quran Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dicetak pakai uang negara. Boleh cek aja nanti. Al-Ahzab 59, footnote 690 jilbab. Lihat catatan kaki, jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Tiba-tiba Menteri Agama bilang, pakai cadar radikal. Baca Quran yang inti tulis sendiri, jangan ngarang-ngarang agama ini. Nabi diam, suruh perempuan tutup wajah berat, Nabi nggak menjawab, diam Nabi. Besoknya turun wahyu, surah Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi, Nabi yang diperintah, hai Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, perintahkan kepada semua anak-anak perempuanmu, dan perintahkan kepada semua istri orang beriman semuanya, wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Kalau An-Nur 31 kerudung, nampak wajah dan telapak tangan. Tapi jilbab, wajahnya pun ditutup, hanya matanya yang nampak. Paham? Apa bedanya jilbab dengan kerudung? Jilbab tak nampak wajah, kerudung nampak wajah. Dua pakaian wanita. Yang ibu pakai nampak wajah, An-Nur 31. Ada beberapa perempuan saya lihat pakai cadar, itu mengamalkan Al-Ahzab 59. Dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat urusan itu. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib menutup wajah, sunat. Tapi Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar mengatakan wajib menutup wajah bagi wanita. Pilih aja. Kalau wajib tutup, istri saya anggap wajib, istri saya, anak perempuan saya tutup. Ada yang bilang sunat, adik perempuan saya, 2 orang saudara perempuan saya pakai cadar, dia bilang wajib. Tapi 4 saudara perempuan cuman pakai kerudung, dia bilang tidak wajib. Silakan pilih. Tapi itu syariat Islam, jangan dilarang-larang. Paham? Paham? Nah, sekarang saya tanya, mana lebih bagus, tutup wajah atau nampak wajah? Tutup. Kenapa? Karena perempuan itu kecantikannya di wajah. Walaupun misalnya perempuan itu tidak wajib tutup wajah, tapi laki-laki jatuh cinta karena wajah. Terbayang-bayang wajahmu dengan rupa yang manis. Mana ada terbayang-bayang lututmu? Nggak ada, walaupun lutut itu aurat. Oke, jadi 3 ada ayat itu. Nah, kita lanjut cerita Isra dan Mi'raj. Yang membangun dinding Masjidil Haram Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sedangkan Al-Aqsa yang membangun pondasi pertama itu Nabi Yakub alaihis. Jaraknya kata Nabi 40 tahun antara berdirinya dinding Masjidil Haram dengan tonggak pertama Masjidil Aqsa, itu jaraknya kata Nabi 40 tahun. Siapakah Nabi Yakub? Nabi Yakub anak Nabi Ishak, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim.
Jadi cucu Nabi Ibrahim itu, Nabi Yakub itu. Nanti Masjidil Aqsa itu dibangun menjadi gedung yang mewah di zaman Nabi Sulaiman alaihis. Batunya bukan batu bata, batunya batu putih, besar-besar, 3 kali 5 meter, 2 kali 7 meter. Nggak mungkin manusia yang buat itu. Rapi, dipotong kayak pakai laser motongnya, jin yang kerja. Tiangnya ini, kalau kita ini kan tiang kita beton ini kan. Kalau Masjidil Aqsa tiang batu gunung itu dipahat orang tuh kayak pensil. 4 orang meluknya, saking besarnya. Itu asli batu gunung. Siapa yang buat? Jin. Kan jin anak buahnya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan yang hadir ini semua bisa pergi ke Al-Aqsa, bisa lihat tiang Masjidil Aqsa itu asli batu gunung yang dipahat dan kayak begini rapinya. Nah, itu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Baru 2. Nabi dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi belum ada, Masjid Quba belum ada waktu itu. Maka sunnat orang kalau keluar kota, dari masjid dimulainya sampai di kota tujuan ke masjid juga. Ini saya mau pergi misalnya kemana? Ke Mekah umroh. Sunat berangkatnya bukan dari rumah, dari Thoriqul Jannah ini. Sholat 2 rakaat baru naik bismillahirrahmanirrahim. Sampai di Jeddah langsung cari tempat sholat dari masjid ke itu sunnah. Pulangnya pun gitu, apalagi pulang malam itu diingatkan Nabi betul-betul. Kalau kau pulang tengah malam jangan kau pulang ke rumahmu, menginaplah dulu di masjid. Kaget kau nanti lihat istrimu berdiri rambutnya udah 2 minggu nggak mandi dia, laki nggak ada itu apa berhias. Sekarang oke lah, udah ada HP ya enggak? Mau pulang awak malam udah awak telepon, baby, I love you baby, I'm coming home. Ya enggak? Saya mau pulang. Udah mandi lah bini kita, udah pakai sampo. Tapi kitanya enggak, kitanya bau busuk, enggak setimpal. Nanti udah 2 minggu gak jumpa, kita peluk-peluk, kita cium-cium istri kita, dia harum, kita bau bacin. Kita senang, dia menderita, hilang separuh cintanya nanti. Sampai sebegitu nggak ada Islam, nggak ada yang lebih hebat dari Islam agama. Maka Nabi dan sahabat kalau pulang malam, beliau ini singgah dulu ke Masjid Nabawi, nginap di Nabawi, mandi dulu, habis subuh mandi rapi-rapi, cukur kumis, potong kuku, harum-haruman, utus orang ke rumahnya. Suami udah pulang, wah istrinya pun mandi juga, rapi-rapi. Nggak ada agama lebih hebat dari Islam. Sehingga ketika jumpa udah sama-sama harum, sama-sama bersih, istri pun sudah siapkan makanan. Habis itu mereka bisa berkasih sayang. Paham? Dan ini ditiru orang barat. Saya jadi dosen di USU linguistik, tapi saya pernah ngajar pariwisata. Baru-baru buka pariwisata, saya dosen yang diperbantukan di pariwisata karena honornya besar. Kalau di USU sebulan 57.000 pegawai negeri. Kalau ngajar sore di pariwisata 1 bulan 1 kelas dapat 40.000. Saya ambil 4 kelas, saya dapat 160, kalah pegawai negeri. Ternyata di pariwisata itu orang barat itu kalau dia pulang dari jauh-jauh, dia singgah dulu ke hotel. Makanya hotel seluruh dunia lantai 1 itu ada restroom, ada tempat kamar mandi umum. Restroom namanya. Kita masuk, buang air besar, buang air kecil, mandi, cukur kumis, bersih-bersih semua. Baru pulang, kita udah rapi. Teleponnya bininya, I'm coming home baby in 2 hours. Padahal dia udah mandi, istrinya juga udah mandi, ketemu bagus. Itu sunnah Nabi, tapi yang mengamalkannya orang Amerika. Kalau kita kan enggak. Pulang jualan, galas kita. 3 hari nggak pulang, habis ngerokok pula 2 bungkus. Hajab lah bini. Lanjut. Isra perjalanan mendatar dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Mendatar di alam nyata seperti ini. Sedangkan Mi'raj perjalanan naik ke langit dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha.
menembus dua alam. Alam nyata memang dilewati di langit. Yang kedua alam ghaib. Sidratul Muntaha itu alam ghaib. Surga neraka dilihat Nabi itu alam ghaib. Nabi jumpa Nabi Adam bicara-bicara itu ghaib. Nabi Adam sudah wafat. Ketemu Nabi Yahya di langit kedua, ketemu Nabi Isa itu ghaib. Ketemu Nabi Musa di langit keenam itu ghaib. Jadi Isra itu alam nyata, tapi Mi'raj dua alam nyata tembus langit dan alam ghaib. Sampai sini paham? Tidak percaya Nabi diisrakan hukumnya murtad dari Islam, imannya batal karena Isra ditulis di Quran. Tidak percaya dengan Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf saja iman kita batal, kita wajib syahadat lagi tobat. Sebab percaya kepada Al-Quran itu rukun iman yang ketiga. Al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman itu kau beriman pada Allah, beriman kepada para malaikat, dan beriman kepada kita. Satu huruf nggak percaya, iman kita batal. Itu rukun. Rukun itu tiang, rukun iman, tiangnya iman. Dia baca Quran, nun. Nggak mungkin ini ayat Quran. Kenapa? Ini kan bahasa Melayu. Nun, jauh di sana. Cabut imannya. Makanya kita susunan Quran dibuat malaikat Jibril itu, ayat pertama Fatihah, ayat kedua Al-Baqarah itu memang luar biasa. Begitu kita baca ayat pertama Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat. Alif Lam Mim ayat 1. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadal kitab, artinya dalam tafsir itu, hadal kitab ayat Al-Quran, ini kitab la syakka fihi, tidak ada ragu-ragu di dalamnya. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita baca Qaf, nggak mungkin Quran bunyinya Qaf. Bahaya iman kita. Paham? Nggak bisa kita ragu-ragu dengan Quran. Apalagi satu ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah yang maha suci maha agung itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa yang telah kami beri barokah berkat sekelilingnya tanah al-aqsa itu. Nggak mungkin Mekah Palestina dalam satu malam. Kok nggak mungkin orang yang kerja Allah kok? Kan ayat itu dimulai dengan Subhana, Allah yang maha agung yang kerja, bukan Nabi Muhammad. Itu nggak boleh ragu-ragu. Paham? Kalau Nabi Muhammad yang mau berjalan dari Mekah ke Palestina waktu itu bisa, siapa bilang nggak bisa? Udah pernah 2 kali dibikin Nabi kok. Ketika Nabi umur 12 tahun, Nabi dibawa pamannya Abu Thalib dagang dari Mekah ke Syam. Syam itu Palestina. Syam itu 4 negara sekarang. Jordania, Lebanon, Suriah dengan Palestina. Itu dulu namanya negeri Syam. Nabi pernah umur 12 tahun dibawa oleh Abu Thalib dagang ke Syam. Pernah. Berapa lama? 19 hari 19 malam naik onta. Umur 25 kembali Nabi berangkat dagang, tapi kali ini Nabi pimpinan rombongan, membawa harta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dibawa berdagang ke Syam. Nabi pimpinan rombongan, barangnya barang Ibunda Khadijah, Nabi tukang jual, hasilnya dibagi, keuntungan, namanya mudharabah. Apa namanya? Mudharabah. Itulah prinsip salah satu bank syariah di seluruh dunia, bank Islam. Sistemnya bagi dan Cina udah mengamalkan itu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Cina udah pakai juga itu sistem mudharabah. Cuman bahasa Cinanya bukan mudharabah, bahasa Cinanya cuan. Apa? Cuan. Lu orang mau dagang deh, iya, kita ada modal dari we, lu orang dagang, nanti untung we cuan berapa? Paham? Maka Cina harusnya ikut bank syariah, sebab itu cara nenek moyangnya mereka berdagang. Bukan riba itu, karena yang dibagi untungnya. Paham? Apanya yang dibagi? Untungnya.
Net profit yang dibagi berapa persen lu, berapa persen gua. Sama dengan yang dibuat Nabi dengan ibunda Khadijah. Jadi Nabi 2 kali ke Mekah, dari Mekah ke Palestina. Sanggup? Bisa? Berapa lama? 19 hari, 19 malam atau 18 hari, 18 malam. Tapi ayat ini bilang tak ada, 1 malam aja, berangkat lewat waktu Isya, pulang sebelum subuh. Itu kejurkan ini cerita Isya subuh, sholat subuh belum ada, sholat Isya belum ada. Saya nggak cerita sholat, saya cerita waktu. Cerita apa? Sholatnya belum ada, waktunya udah ada. Waktu maghrib sudah ada, sebelum sholat maghrib ada, sudah ada. Waktu asar sudah ada, sebelum sholat asar ada. Sewaktu Isya, orang Arab kalau makan malam namanya ta'asya. Nggak ada orang Arab makan jam 6 sore, nggak ada. Kalau makan pasti habis sholat. Sebelum ada sholat Isya pun mereka memang makannya itu waktu Isya. Uang bahasa Arabnya aja ta'asya. Subuh ada, waktu subuh, sebelum sholat subuh ada. Nabi berangkat waktu Isya, pulang sebelum subuh. Nggak mungkin ke Masjidil Aqsa seperti itu, mustahil. Ya, orang-orang kafir Quraisy juga bilang mustahil. Tapi ayat ini bukan Nabi yang jalan. Yang jalan siapa? Siapa yang memperjalankan? Subhana, Allah yang maha agung itu alladzi asra bi abdihi laila, yang telah memperjalankan seorang hambanya di malam hari. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau jadi serentak dengan perintah Allah, jadi nggak nunggu sedetik. Kalau nunggu itu simsalabim, jadi simsalabim. Kalau Allah, kata Imam Ghazali, kun fa yakun. Fa itu, fa dalam bahasa Arab namanya atof. Atof, kata sambung fa, atof, fa dalam bahasa Arab tidak memakai waktu sedetik pun enggak. Kun fa yakun. Allah perintah jadi serentak dengan perintah Allah, maka nggak pakai waktu. Seperti kejadian alam semesta ini, nggak pakai waktu. Waktu menjadikan jadi benda besar pakai waktu. Kalau pakai waktu, Allah pakai kata kemudiannya pakai summa. Summa itu kemudian, tapi pakai waktu. Kalau kemudian nggak pakai waktu, Allah pakai fa. Itu bedanya fa dengan summa. Sama-sama kemudian, tapi beda. Fa kemudian nggak pakai waktu. Summa kemudian tapi pakai waktu, lama waktunya. Summa stawa ilas sama. Kemudian lama Allah memerintah langit. Wahia dukhan, ketika itu langit bentuknya gas. Langit berbentuk asap. Berapa lama? Miliaran tahun, hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Sampai asap itu berputar sampai menjadi benda yang sangat besar sekali. Hanya Allah yang tahu berapa besar dan berapa lama. Setelah jadi besar sekali, Allah ledakkan dalam 1 detik kurang. Allah waktu meledakkannya Allah pakai fa, nggak pakai summa. Di mana itu? Di surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa. Nah, panjang tuh, kanata ratqa. Belumkah orang kafir tahu bahwa langit dan bumi itu sebelumnya adalah satu kesatuan saja. Fafataknahuma, kemudian kami ledakkan, berpisahlah langit dengan bumi itu. Sekitar 35 tahun yang lalu, kurang lebih lah, ada seorang ilmuwan Amerika yang lumpuh nggak bisa jalan, namanya Stephen Hawking. Siapa? Stephen Hawking. Ini ahli antariksa, ahli fisika. Dia membuat satu teori berdasarkan teropong bintang yang dia lihat, dia amati. Alam jagat raya ini terjadi dari sebuah ledakan dahsyat. Benda yang sangat besar meledak, jadilah bintang-bintang, galaksi-galaksi, matahari, dan termasuk diantaranya bumi. Teori ini disebut teori Big Bang. Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Orang bilang, wah, Big Bang Theory ini teori baru. Mana teori baru itu? Ada di Quran 1400 tahun lebih yang lalu kok. Teori baru. Kita jadi tipu sama Yahudi. Paham? Dan pakai fa, fafataknahuma, kami pisahkan antara langit dengan bumi itu.
Waja'alna minal ma', dan kami jadikan sebagian besar makhluk hidup itu dari air. Kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup sebagian besar dijadikan dari air. Ini 1400 tahun lebih yang lalu Quran bilang. Tapi tidak semua. Jin dari api, malaikat jadi nur, dari nur, Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tidak semua dari air. Kulla itu tidak semua, kullu itu tidak semua, sebagian besar. Ada yang tidak dari air, tapi sebagian besar dari air. Dan ini sekarang diambil sama orang saintis seluruh dunia, bahwa makhluk hidup itu kalau ada air. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup. Itu kan baru teorinya, baru tahun 60-an. 69 Amerika bawa Apollo 11 sampai ke bulan. Pulang dari sana dia bilang apa? Is there any human being in the moon? Apakah ada orang atau adakah manusia di bulan? There is no human being in the world, in the moon. Tidak ada manusia di bulan. Terus apakah ada makhluk hidup di bulan? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada air. Padahal sebelum itu tahun 50-an Nat King Cole nyanyi Fly Me to the Moon. Ini yang tua-tua tentu ingat lagi. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see how winter is in Jupiter and Mars. Terbangkan aku ke bulan, biar aku bermain-main di antara bulan dan galaksi-galaksi. Aku mau tahu bagaimana musim dingin di Jupiter dan Mars. Dipikirnya ada orang di sana. Tahun 69 berubah teori. Kalau orang tanya adakah manusia atau makhluk hidup di Jupiter, mereka akan jawab, is there any water there? Apakah ada air di sana? Tidak ada air di Jupiter. Tidak ada makhluk hidup di Jupiter. Teori Quran itu dipakai. Jadi kita nggak usah minder kita. Ini orang Islam minder. Apalah saya ini, kita semua yang ahli, semua orang Amerika. Mereka menipu kita. Kita yang nggak belajar Quran jadi bodoh, kita dianggap mereka. Padahal mereka mencuri dari kita. Kita ini orang hebat yang bilang Quran. Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Derajatmu itu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Wa antumul a'launa ini isim tafdil bahasa Arabnya. Bentuk bahasa Inggrisnya superlative form. Bentuk paling tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Kamu itu paling tinggi derajatmu. You are in the highest position if you really believe in Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini kita minder. Apalagi cebong-cebong kalau di medsos. Pulanglah kau ke Arab. Hei kadal gurun. Lupa dia Nabi Isa juga di gurun lahirnya, betul nggak? Kepingin ku cabuti kumisnya, betul. Kiranya bodoh orang Islam ini. Nggak bodoh kita. Orang Islam ini pintar, tinggi derajatnya. Kalau mau belajar Quran. Tenang. Nah, kalau Allah kerja, nggak berlaku waktu sama Allah. Setuju? Nggak berlaku tempat bagi Allah. Nggak berlaku hukum alam. Allah berkuasa mau buat apa saja. Fa'alu lima yurid. Mau sesuai dengan hukum alam bisa, nggak sesuai dengan hukum alam bisa. Pada waktu yang bersamaan, dua kejadian yang terjadi bersama-sama waktunya. Yang satu mengalami hal yang berbeda, yang satu mengalami hal yang berbeda. Nabi Ibrahim dibakar Namrud. Apinya segunung. Api membakar Nabi Ibrahim itu segunung. Tengok kalau Allah pakai subhana. Namrud itu raja yang zalim. Dia mau membakar Nabi Ibrahim karena dianggap akan menghancurkan kerajaannya. Dia nggak mau tangan dia sendiri, kan dia bisa perintah. Panglima, kan dia punya tentara. Kumpulkan kayu bakar setinggi bukit, setinggi gunung, bakar, campak Nabi Ibrahim itu bisa. Tapi nggak dia lakukan. Apa yang dilakukan Namrud? Setiap rakyat wajib bawa sepotong kayu.
Waduh, kalau satu medan ini bawa kayu 2,5 juta potong kayu lah. Dilibatkannya semua rakyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Kalau dia mau bakar sendiri bisa nggak? Bisa, orang dia raja kok. Nggak mau. Penguasa yang zalim biasanya kalau mau berbuat jahat dilibatkannya semua orang supaya dia aman juga. Dia mau mencuri, ikut juga menteri-menterinya dapat, ini dapat. Kalau tangkap, jangan aku tangkap, kena juga, kalian tangkap semua. Itu pembesar zalim dari dulu zaman Namrud 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah-berubah itu. Siapa orang-orang baik, singkirkan, bakar. Nabi Ibrahim baik, singkirkan, nggak bisa berkolaborasi, buang. Dari dulu itu, jangan kalian pikir bakal berubah, nggak bakal berubah. Bisa disuap-suap, nggak bisa disuap, fitnah. Begitu. Kami nih ustaz-ustaz nih kalau mau menjilat 5 rumah di sini bisa saya beli. Asal pandai menjilat. Udah. Begitu api dinyalakan 2 kilometer nggak bisa dekat orang, saking panasnya. Ya kalau 1 juta batang aja dibakar coba. Laporlah Tuan Raja, Nabi Ibrahim nggak bisa kami buang ke api. Kenapa? Panas. 2 kilometer nggak bisa rapat. Bingung macam mana buangnya. Datang iblis. Iblis itu selalu main juga, kolaborasi. Di mana-mana begitu. Nabi Muhammad pergi ke Madinah, iblis menjerit, sudah lari dia. Jerit. Nabi Zakaria mau dibunuh, di belakang rumahnya ada pohon, beliau kan tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Terbuka pohon besar tuh, masuklah kau ke dalam. Masuk Nabi Zakaria, nutup pohon kayu tuh. Sembunyilah Nabi Zakaria dalam pohon kayu. Siapa yang bisa nyari? Nggak ada, dicari-cari nggak ada. Kata iblis, nyari Nabi Zakaria. Datang iblis. Tapi bentuk orang, nyari Nabi Zakaria dalam pohon kayu. Mana mungkin bisa masuk kayu? Lihat tuh, selendangnya kejepit. Digergajilah pohon kayu tuh. Putus 2 badan Nabi Zakaria. Jadi memang sudahlah rakyatnya ikut kolaborasi, iblisnya ikut kolaborasi. Cuman Mahfud MD salah ngomong. Malaikat dibilangnya, malaikat pun kalau masuk sistem pemerintahan Indonesia jadi iblis. Salah. Iblis tetap iblis, gak bisa jadi malaikat, bos. Kurang ngaji Mahfud. Jangan menghina malaikat, jatuh murtad kita nanti. Malaikat makhluk yang suci, betul nggak? La ya'sunallah, kata Allah. Malaikat nggak pernah melawan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang diperintah, mereka akan mengamalkannya. Nggak pernah meleset. Bagi rezeki, nggak pernah meleset. Malaikat Mikail bagi rezeki, betul. Tumbuh apel di Washington, ditulis pentilnya itu, Tengku Zulkarnain, rezeki saya. Tak ada yang bisa makan itu kecuali saya dan 2 gendangnya. Kalau nggak saya kesana ngambil buah apel itu. Yang kedua, apel itu yang terbang ke Indonesia masuk ke mulut saya. Dia nggak bisa terbang, nggak ada tahu. Pokoknya urusannya sampai aja kemari. Betul nggak? Di Medan nggak ada apel, apel tumbuhnya di Amerika, di Washington. Datang apel tuh ke Indonesia, betul nggak? Ini kenapa kita takut rezeki nggak dapat? Ada malaikat Mikail. Hari ini takut nggak dapat rezeki, nyolong, mencuri, korupsi, menipu, makan riba. Ya Allah, babi pun dimakan ke babi. Babi haram, ya babi haram Pak, tapi babinya nggak saya makan, saya jual. Yang saya makan duitnya. Dipikirnya Allah bodoh, bisa ditipunya. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis bilang sama Namrud, mau bakar Ibrahim alaihissalam. Gampang, bikin ketapel besar, ikatkan ke tiang. Jadi tiang istana Namrud itu 2. Maka saya kalau lihat rumah besar tiangnya 2 gede gitu, teringat sama istana Namrud.
sampai lebih tinggi dari atapnya itu. Ada rumah yang lewat lagi atapnya, tiangnya itu kan. Wah, dari situlah Nabi Ibrahim diketapelkan itu. Tarik rame-rame, terbanglah Nabi Ibrahim ke api itu. 2 kilometer masih panas. Begitu Nabi Ibrahim mau jatuh ke api itu, perintah Allah, wa qulna ya nar kuni barda. Bardan, ini sahabat saya Bardan, Ustadz Bardan. Artinya dingin. Ya nar, wahai api, kuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin atas perintahku, kata Allah. Atas perintah kami. Kalau ayat Quran itu kata ulama tafsir sampai situ aja, wahai api jadilah kamu dingin, niscaya Nabi Ibrahim beku, mati beku. Tapi ayat itu disambung, wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin hai api, tapi dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Begitu tercampak dalam api itu, Nabi Ibrahim nyaman aja, nggak panas. Tapi seluruh rantai besi yang mengikat Nabi Ibrahim cair saking panasnya api. Tapi pakaian, jenggot, kulit semua aman Nabi Ibrahim. Di luar 40 hari kepanasan orang saking besarnya api. Allah kuasa melakukan satu perkara yang berbeda dalam satu detik yang sama. Percaya nggak? Itu pakai subhanallah, Allah maha kuasa dan maha suci untuk itu. Nabi Musa dikejar Fir'aun, depan laut, kanan kiri gunung, belakang tentara Fir'aun sama Fir'aunnya. Apa kata Nabi Musa? Nggak usah takut, Allah bersama dengan saya. Diperintahkan pukul tuh laut, pecah 12 jalan. Karena suku Israel 12 suku, mereka tidak mau kongsi. Satu suku satu jalan, satu suku satu jalan. Makanya kita kalau nggak mau kongsi masjid gara-gara kunut subuh, memang Yahudi lah kalian, betul. Orang turun gitu, udah dikejar Fir'aun masih minta 12 jalan, satu jalan nggak mau, kongsi nggak mau. Bejatnya Yahudi itu 12 jalan nyebrang sampai seberang. Fir'aun datang. Fir'aun bukan orang bodoh, Fir'aun paling cerdas dia. Apalagi menteri segala urusannya Haman namanya. Dia udah punya juga menteri segala urusan. Bikin menara bisa, bikin semua tuh menteri. Haman namanya. Siapa namanya? Haman. Sekarang mungkin ada juga itu yang kayak gitu ada. Mana tahu, saya tahu ada apa enggak ya kan? Mungkin ada. Mungkin. Sejarah kan selalu berulang, betul nggak? Kata Fir'aun, loh, heran dia. Stop. Dulu kan kalau panglima di depan. Dulu kalau perang raja di depan, Pak. Oh, sekarang aja di belakang sambil selfie. Kawan setengah mampus ngobati corona, udah mati 7 dokter, dia masih selfie. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu Fir'aun di depan, stop, katanya sama pasukan. Heran dia, kok ada jalan 12 di laut. Dia bilang apa? Loh, kemarin enggak ada jalan, kok sekarang ada jalan. Bukan orang bodoh Fir'aun. Mau dia masuk mati. Tapi takdir Allah tak bisa dielakkan. Kuda Haman kan ya kereta kudanya itu berdiri. Dulu begitu supaya bisa manas, main tombak. Dia kereta kudanya berdiri, penumpangnya cuma 1 orang. Kereta kuda Haman maju ke depan, kudanya betina, kuda Fir'aun jantan. Ini masalah. Begitu kudanya maju ke depan, dikejar kuda Fir'aun lah kuda Haman. Larilah kuda Haman masuk laut, masuklah Fir'aun, tentara masuk semua, raja udah masuk. Habislah sampai di tengah tenggelam, matilah Fir'aun. Air yang sama menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, air yang sama menenggelamkan Fir'aun pada saat yang sama. Allah kuasa.